Di sebuah malam yang gelap, ketika ombak laut selatan bergemuruh dahsyat bagai ribuan genderang perang, bulan purnama tampak terbelah oleh kabut tipis yang menggantung di langit. Angin membawa aroma asin yang menusuk tulang, seolah menyimpan sebuah kisah kelam yang usianya lebih tua dari kerajaan manapun di tanah Jawa. Di antara gulungan buih putih yang memercik ke batu karang, sesosok wanita berbalut gaun hijau zamrud muncul perlahan. Langkahnya begitu ringan, tak meninggalkan jejak sedikit pun di pasir basah. Dialah Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan, penguasa dunia gaib yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Konon, jauh sebelum menjadi penguasa lautan, ia adalah seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran yang bernama Kadita. Namun, nasibnya berubah drastis ketika iri dan dengki merasuki hati para penantang singgasana. Putri Kadita difitnah membawa petaka dan mendatangkan kutukan, hingga akhirnya ia diserang penyakit kulit misterius yang membuat seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan nanah. Sang ayah yang tersesat dalam permainan politik istana tak mampu membela putri yang sangat dicintainya. Dengan baju lusuh dan tubuh yang gemetar, Putri Kadita diusir dari keraton. Ia berjalan tanpa tujuan, melewati hutan lebat dan lembah curam, sementara hujan badai seakan ikut menangisi langkahnya yang pilu. Hingga pada suatu hari, ia tiba di tepi pantai selatan. Ombak mengamuk, langit bergemuruh, dan angin menerjang seolah hendak merobek bumi. Dengan mata bengkak oleh air mata yang tak pernah berhenti jatuh, ia menengadah ke langit dan berbisik lirih, "Jika dunia menolakku, biarkan alam menerimaku." Lalu, ia melangkah pasti menuju lautan dan menceburkan diri ke dalam air yang dinginnya menusuk seperti es. Laut yang ganas seketika menggulung tubuhnya dan menelan jeritan terakhirnya. Namun, kegelapan itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Di kedalaman samudra, sebuah kekuatan gaib yang tak dimengerti manusia membungkus tubuhnya. Ajaibnya, luka-luka di tubuhnya lenyap seketika, seolah tak pernah ada. Ia terbangun dengan wajah secantik bidadari kahyangan. Rambut hitam panjangnya terurai mengikuti arus, dan matanya memancarkan cahaya hijau keemasan yang menakjubkan. Sebuah suara bergema dari dasar samudra, memahkotai nasib barunya. "Engkau bukan lagi putri yang dibuang. Engkau adalah penguasa Laut Selatan. Engkau adalah ratu segala roh yang bersujud pada angin dan ombak." Sejak saat itu, Laut Selatan menjadi wilayah kekuasaannya. Ombak yang tinggi dan ganas bukanlah semata fenomena alam, tetapi manifestasi dari amarah atau peringatan sang ratu. Orang-orang pesisir percaya, jika lautan menelan korban, itu bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah panggilan dari sang penguasa. Mereka juga percaya bahwa ia sangat menyukai warna hijau, karena warna itu adalah simbol dari kekuasaannya yang abadi. Tak jarang, para pelaut mengaku melihat seorang wanita cantik menari di atas air. Gaunnya berkilauan memantulkan cahaya bulan sesaat sebelum badai dahsyat datang menghantam. Hubungan gaib antara Nyi Roro Kidul dan Raja Raja Jawa pun menjadi legenda yang tak pernah mati. Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, konon pernah bertemu dengannya di dalam pusaran laut dan menjalin perjanjian spiritual untuk kekuasaan. Sejak saat itu, setiap Raja Mataram dipercaya memiliki ikatan batin dengan sang Ratu Laut Selatan. Bahkan hingga kini, upacara labuhan, sebuah ritual menghanyutkan sesaji ke laut, masih rutin dilakukan untuk menghormatinya, demi menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Tak seorang pun tahu siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia seorang dewi penjaga laut, arwah putri yang dikhianati, atau mungkin makhluk dari alam lain yang datang untuk menjaga keseimbangan bumi? Namun satu hal yang pasti, namanya hadir dalam setiap desir angin pantai, dalam gemuruh ombak yang menghantam karang, dan dalam ketenangan malam yang terkadang terasa begitu mencekam. Hingga kini,
Banyak yang percaya bila seseorang berdiri terlalu dekat ke bibir pantai dan mendengar suara perempuan memanggil dengan lembut di tengah angin, jangan pernah menoleh. Jangan tergoda oleh kecantikan yang mungkin tampak di kejauhan, karena siapapun yang menatap matanya terlalu lama akan dibawa pergi oleh ombak tanpa jejak, menjadi bagian dari kerajaan yang tak terlihat di bawah tahta sang ratu abadi Roro Kidul. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah misteri lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.